Shalom, saudara-saudara. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Semoga memberkati. Matius 9 ayat 18 hingga 26. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Seperti itu pembacaan firman, saudara-saudara, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sebelumnya firman ini ditulis oleh Matius, yang adalah salah satu murid yang telah Tuhan pilih. Dia ini sebelumnya adalah orang Israel yang menjadi pemungut cukai terhadap orang Israel untuk Roma pada saat itu ya. Jadi si Matius ini Tuhan panggil dari tempat dia bekerja. Tuhan cuma manggil begini, "Matius, ikutlah aku." Ditinggalkannya semua hartanya, pekerjaannya, dan langsung ikut Yesus. Akhirnya dia menjadi murid Yesus dan menulis kejadian-kejadian yang dia alami bersama-sama dengan Yesus. Ikut menyaksikan ketika saat itu ada kepala rumah ibadat datang kepada Yesus mengatakan bahwa anaknya telah sekarat dan mungkin sudah meninggal. Tetapi dia percaya, asal engkau menjamah anak saya, dia akan hidup. Kenapa sebegitu besarnya iman Bapak ini kepada Yesus? Kenapa dia percaya? Karena dia melihat banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Jadi dia datang ke Tuhan Yesus, dan Yesus datang untuk membantu Bapak ini untuk datang ke rumahnya. Nah, di tengah perjalanan, seorang sudah pendarahan sekitar 12 tahun lebih. Dia itu juga udah nggak ada harapan. Kalau teman-teman baca lebih detail untuk ayat firman ini, dia itu sudah berobat kemana-mana, sudah harta orang tuanya udah habis, tapi malah justru lebih parah penyakitnya. Dan untuk saudara-saudara ketahui juga, di zaman tersebut, penyakit gadis yang pendarahan 12 tahun ini juga adalah sesuatu yang najis buat masyarakat Yahudi di zaman tersebut. Jadi kalau ada orang tahu penyakit seperti itu, orang akan menajis dan tidak akan mau dekat. Makanya untuk meminta langsung kepada Yesus pun dia tidak berani. Jadi dia bermaksud diam-diam pegang jumbai bajunya supaya sembuh. Ternyata ketika dia lakukan, benar sembuh. Yang Tuhan Yesus katakan kepadanya, "Bangunlah anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi iman dia kepada Yesus menyelamatkan dia. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya ke rumah Bapak tadi. Dan kalau teman-teman baca lebih detail lagi di firman itu tadi, orang-orang mungkin seperti bawahan Bapak yang punya anak tadi mengatakan, "Anak Bapak sudah meninggal, jadi nggak usah menyusahkan guru lagi," seperti itu. Tapi Yesus tetap mengatakan kepada Bapak itu, "Percaya saja." Bayangkan, Yesus mengatakan percaya saja. Artinya apa? Meskipun sudah meninggal, Yesus percaya itu anak bisa dibangkitkan. Belum dilakukan. Belum dilakukan. Tuhan Yesus belum melakukan. Tapi Yesus yakin, percaya kalau anak itu disuruh bangun, dia pasti akan hidup kembali. Nah, dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia ke rumah, di rumah Bapak ini sudah ada, kalau di zaman Yahudi itu kalau ada orang meninggal, jadi ada seperti yang memandu, istilahnya tangisan-tangisan supaya ketahuan di sekitar situ bahwa ada orang meninggal di situ. Jadi udah nyalain seruling-seruling gitu ya, orang udah nangis-nangis, tapi Yesus berkata kepada mereka semua, "Jangan, pergilah dan
pergilah, karena anak itu tidak mati, anak itu hanya tidur. Bayangkan, semua orang yang meninggal hanya tidur. Tuhan Yesus tahu anak itu sudah mati, tapi Tuhan Yesus juga tahu ketika dia suruh bangkit, dia akan bangkit. Dan kemudian Yesus datang kepada anak itu cuma pegang tangannya dan cuma bilang begini, bangunlah. Dan anak itu bangun. Dia tidak meminta sama siapapun, dia tidak berdoa sama siapapun, cuma bilang bangunlah. Dan anak itu bangun. Ini salah satu, teman-teman, yang perlu kita perhatikan. Kuasa seperti apa yang bisa percaya bahwa ketika dia suruh orang mati bangun, akan bangun, dan ketika dia lakukan, terjadi. Kalau bukan Allah, teman-teman bisa jawab sendiri mungkin ya. Kalau teman-teman menanyakan saya kira tidak ada kuasa yang bisa membangunkan orang mati seperti itu, atau mengatakan dengan yakinnya bahwa ketika dia suruh bangun akan bangun, kecuali kuasa Allah gitu. Jadi di sini kita belajar bahwasanya semasa Yesus di dunia, dia memiliki kata-kata yang begitu berkuasa, dan apapun yang dia lakukan berhasil. Dia mengeluarkan kata-kata yang begitu berkuasa. Saya kira kalau kita lihat sepanjang masa zaman, sepanjang sejarah, belum ada kuasa sebesar ini. Kalaupun ada Musa yang bisa membelah laut, itu jelas di kitab suci dikatakan itu diperintah oleh Allah. Kalau Yesus tidak. Jadi Yesus bisa melakukan pekerjaan apapun. Dia berkuasa melakukan apapun. Dia berkuasa menyuruh badai berhenti. Dia berkuasa menghentikan badai, mengusir setan. Tuhan Yesus berkuasa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan orang bisu berbicara. Teman-teman mungkin bisa kita lebih banyak lagi belajar. Saya menyarankan teman-teman coba cari tahu tentang Yesus. Itu aja. Teman-teman, saya mudah-mudahan firman ini bisa memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kalau ada yang ditanya, boleh ditanya di kolom komentar. Tolong dibantu untuk di subscribe, like, and share, supaya firman Tuhan semakin bisa tersampaikan seperti firman Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan ke seluruh dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.